Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun anda berada. Jadi saya lagi nyari oksigen, ya toh, sambil di kandang ditemani Mas Jamroni, iya toh, dan anaknya. Iya le. Jadi kita lagi di hutan Laskar Ngarit, lagi di kandang nyari oksigen lah ya, biar paru-paru kita seger, otak kita seger, biar kita ceria dan dapat inspirasi. Jadi gini Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun anda berada. Barusan Mas Jamroni konsultasi tentang sapinya yang 4 kali kawin suntik baru bunting ya. 4 kali kawin suntik baru bunting lah sekarang Ngarit. Jadi sampai ganti 3 petugas istilahnya ya, 3 petugas inseminator. Oke. Jadi kenapa? Berarti kalau 4 kali kawin suntik dan itu dalam jarak waktu 9 bulan lah sekarang Ngarit. Jadi habis dikawin 3 bulan tidak birahi, lalu birahi lagi, dikawin lagi dalam waktu 9 bulan baru kawin yang keempat itu baru jadi. Maka dari itu saya ingin menjelaskan ke Laskar Ngarit semua terkait dengan fenomena yang dialami oleh Mas Jamroni ya. Mumpung kita di kandang, nanti biar nggak bosen lihat wajah saya sing tak syuting sapi ini wae ya. Oke, Laskar Ngarit tolong disimak kenapa sih ada kondisi seperti itu. Monggo. Jadi Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun anda berada, ini Mas Jamroni tak jelas ya. Nah, sambil nyuting sapi bener bosen. Jadi ini sapinya Mas Jamroni. Yang ini namanya siapa bos? Kliwon. Kliwon. Yang tengah? Paing. Yang sebelah sana yang induk? Rebu. Kliwon, Paing dan Rebu Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun anda berada ya. Jadi tak jelas melalui video biar juga bisa dinikmati oleh Laskar Ngarit di Indonesia. Jadi ini Kliwon, galak iki rodokan. Galak iki, Bos. Ada 4 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan inseminasi buatan. Faktor yang pertama adalah faktor peternak. Faktor peternak ini adalah faktor yang tidak terlambat melaporkan, Bos. Jadi peternak mampu merawat ya seperti jenengan ini, kandangnya bersih. Yang kedua, mampu mendeteksi birahi secara tepat, mampu membedakan kapan pre-estrus, kapan puncak birahi, kapan fase keluar darah, dan kapan fase tidak ada gejala apapun. Setiap satu siklus 21 hari sekali. Oke, Mas Jamroni. Faktor peternak terkait perawatan, deteksi birahi, dan pelaporan. Oke, pelaporan juga tidak boleh terlambat. Itu faktor keberhasilan pertama. Jika deteksi birahi tepat, pelaporan tepat, faktor itu sudah selesai ya. Masuk ke faktor kedua Laskar Ngarit. Faktor kedua faktor apa? Faktor kedua adalah faktor inseminator ya. Peternak sudah bagus mendeteksi birahi, sudah melaporkan tidak terlambat. Masuk ke faktor inseminator. Faktor inseminator ini terkait dengan apa? Kompetensi dan objektivitas. Kompetensi itu skill, kemampuan. Objektivitas adalah tingkat kejujuran. Oke, kita sampaikan harus seperti itu. Jadi tingkat kompetensi dan tingkat objektivitas petugas inseminator. Jadi jenengan sudah lapor, inseminator sudah datang tepat waktu, di waktu yang terbaik, 8-12 jam disarankan, atau sepertiga terakhir setelah 12 jam juga tidak masalah. Lalu inseminator akan melakukan teknis pengenceran, pengambilan straw, pengenceran bisa dilakukan beberapa detik dan banyak metode pendekatan ya, tergantung inseminatornya Laskar Ngarit. Lalu dilakukanlah penembakan. Jadi terkait dengan penembakan ini Mas Jamroni, itu tingkat kemampuan dan objektivitas dari inseminator sangat berperan. Jadi kalau jenengan deteksinya bagus, lapornya tidak terlambat, lalu inseminatornya, petugasnya datangnya tepat waktu dan melaksanakan secara tepat dan lege artis sesuai dengan prosedur inseminasi buatan, maka 2 faktor ini sudah selesai. Nembaknya di mana, kalau posisi puncak birahi, ya itu ya. 2 faktor sudah selesai. Tinggal faktor yang ketiga apa, Bos? Faktor yang ketiga adalah faktor sperma. Ya,
faktor sperma adalah faktor kualitas dari bibit atau sperma yang dimasukkan ke serviks atau ke dalam uterus atau ke dalam kantong yang ada di serviks itu. Spermanya harus hidup, penyimpanannya harus bagus, pengencerannya harus tepat, kualitas motilitasnya di atas 40% spermanya, dan disyaratkan minimal ada sel sperma 25 juta sperma. Itu faktor ketiga. Jadi kita evaluasi, kalau jenengan deteksinya bagus, lapornya tepat, inseminatornya datangnya tepat, melakukan dengan tepat dan objektif, ya, spermane api, ya, penyimpanannya bagus, pengencerannya bagus, penembakannya tepat, dan kualitas spermanya ini bagus, Mas Jamroni, maka 3 faktor ini sudah selesai. Tinggal faktor apa? Faktor keempat adalah faktor ternaknya, bos. Nah, oke, tak jelaskan begini. Kenapa kok faktor ternak itu sangat berperan? Karena di ternak ini akan ada 2 kondisi. Yang pertama termasuk kualitas ovumnya, bos. Sel telurnya itu sehat atau tidak, cacat atau tidak, ya, sel telurnya yang dibuahi sperma gampang mati atau tidak. Ketika sel telurnya ini bagus, Mas Jamroni, ketemu sperma yang kualitasnya bagus, maka yang terjadi apa? Kebuntingan, ya, terjadi konsepsi pembuahan. Tetapi faktor ternak yang kedua adalah lingkungan rahimnya, bos. Nek ovume, sel telurnya sudah bagus, sudah terjadi pembuahan karena tadi lapornya telat, garape api, spermane api, kan sudah terjadi pembuahan nih, sudah jadi hampir jadi bayi, sudah mau pembelahan sel nih. Dilalah si rahimnya si induk ini kui kotor, ya, baik itu sapi darah maupun sapi, apalagi sapi yang pernah punya anak, bos. Sudah terjadi pembuahan, sudah terjadi pembelahan sel, dilalah sapine rahime kotor, si betina, ada infeksi rahim. Dalam perjalanannya sapinya tiba-tiba sakit, demam tinggi, tiba-tiba cuaca panas banget, sapine kepanasan, ya, tiba-tiba sapinya nggak mau makan dalam waktu 2-3 hari. Ini berpengaruh pada kematian embrio yang baru berkembang. Maka dari itu, faktor pertama faktor peternak, faktor kedua faktor inseminator, faktor ketiga faktor sperma, faktor keempat faktor ternaknya jenengan itu. Terkait apa? Terkait pembuahan yang sudah terjadi. Bisa nggak si embrio atau si sel-sel yang lagi berkembang ini, yang konsepsi ini, dia hidup di rahimnya seekor sapi. Ya, kalau ovumnya sudah bagus, terus sudah terjadi pembuahan, rahimnya sehat, sapine ora loro, sapine tidak kurang gizi, tidak ada alasan untuk tidak bunting, bos. Oke? Bisa dipahami? Nah, begitulah sekarang Arit. Mumpung kita ditemani Kliwon, ditemani siapa? Wage, dan ditemani si Rebo, sambil kita bahas tentang konsultasi dari Mas Jamroni. Jadi kesimpulannya apa? Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, 4 faktor keberhasilan inseminasi buatan atau kawin suntik apa saja? Peternak harus merawat sapinya dengan baik. BCS-nya tidak boleh kurang dari 2,5 supaya birahi. Kemampuan deteksi birahi harus oke. Pelaporan harus tepat. Itu faktor peternaknya. Yang kedua, faktor inseminator. Inseminator datangnya tepat, melaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai SOP, secara legi artis, nembaknya pas. Maka masuk ke faktor yang ketiga, faktor kualitas sperma, bos. Sperma disimpan dengan baik, diencerkan dengan tepat, ditembakkan di lokasi yang tepat, motilitas di atas 40%, jumlah straw itu ada minimal 25 juta sel sperma. Oke, faktor yang terakhir adalah faktor ternak sapi. Ternak sapinya sehat, ovumnya sehat, terjadi pembuahan, terjadi organogenesis, pembelahan, tidak ada infeksi rahim, tidak sakit demam, tidak kekurangan makan, tidak terpleset, dan lain-lain, maka tidak ada alasan untuk tidak jadi bunting, Pak Bos. Nah, maka dari itu kita tambahkan selalu faktor yang kelima adalah faktor
berdoa. Ya, bar kawin suntik jangan lupa berdoa nyuwun ning kuwasing sing kuwasa mugi-mugi diparingi bunting. Oke, Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada, masih ditemani Kliwon, Wage, dan si Rebo yang tadi sakit kita suntik, dan ditemani Mas Jamroni di Dusun Plongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Semoga video tentang 4 faktor keberhasilan inseminasi buatan ini bisa membuat jenengan lebih tahu informasinya, tambahan edukasinya, dan bisa membuat ternak kita 1 tahun beranak 1 kali. Jadi kasusnya Mas Jamroni berarti setelah anak usia berapa bos baru bunting? Sekarang 1 tahun. Waktu itu 9 bulan, bar mana? 15 bulan. Sekarang Bunting 6 bulan. Berarti 9 bulan. Yo itu 3 kali ya tadi. Jadi 3 bulan. betul. Jadi punyaan Mas Jamroni ini dikawin 3 bulan tidak minta kawin Laskar Ngarit. Tiba-tiba minta kawin lagi. Dikawin lagi. 3 bulan tidak minta kawin. Tiba-tiba minta kawin lagi. Sehingga yang terjadi ketika pedet usia 9 bulan si induk baru bunting. Dan padahal kalau kita tahu BCS-nya induk bagus banget Laskar Ngarit. BCS-nya malah di atas 3. Maka dari itu tadi saya sampaikan ke Mas Jamroni, kalau bisa jangan terlalu gendut. Karena takutnya faktor kegemukanlah yang menyebabkan kegagalan dari kebuntingan itu. Oke, pun Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada, itu tadi sudah kita bahas tentang 4 faktor karena Mas Jamroni konsultasi terhadap sapinya. Ini si Kliwon galak ya. Semoga-moga lebaran payu ya bos. Siap. Laskar Ngarit, masya Allah, alhamdulillah kita di sini mencari oksigen ya. Isis banget. Pinggir kali, pengen adus rasane. Entah. Masya Allah, seweger. Kayak adus ning isin gitu. Jadi matur nuwun yang sudah like, subscribe, komen, dan share video saya. Ini saya sambil refreshing, seger banget ditemani dengan jambu-jambu. Masya Allah. Ya, ini dia si Kliwon, galak banget. Kliwon ini gampang nyelentak bos. Itu yang tadi sakit demam dan indukan yang dikonsultasikan sama Mas Jamroni. Matur nuwun, Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada, please like, subscribe, dan mohon dibantu di share di grup-grup Facebook agar edukasi ini menyebar dan peternak bisa memproduksi pedet setahun 1 kali. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas-Blas, semangat bos.